Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin, demi kelancaran dan keberkahan acara kita pada pagi hari, pada siang hari ini, sejenak kita memohon ridha kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Khalid. Hadir berkumpul bersama dalam acara temu kader dan silaturahmi calon bupati dan wakil bupati yang diselenggarakan Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2024. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikan acara ini yang kami laksanakan sebagai acara yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan hari ini sebagai sarana silaturahmi temu kader bupati dan wakil bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Konawe Selatan kepada Bapak Haji Mulis M. Kami persilakan. Hadirin, selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ketua Bapilu Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Yang sama kita hormati dan muliakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Konawe Selatan yang insyaallah Bupati Konawe Selatan 2029. Yang sama kita hormati bakal calon wakil bupati Bapak James Adomoke
sekaligus hari ini adalah kader Partai Gerindra yang sama kita hormati dan muliakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang serta seluruh pimpinan Kabupaten Partai Gerindra, yang sama kita hormati unsur pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Sulawesi Selatan, yang saya hormati teman-teman fraksi DPRD Kabupaten Sulawesi Selatan, baik dari Partai Gerindra maupun dari Partai Nasdem, serta teman-teman calon atau anggota DPRD terpilih dari Partai Nasdem dan Partai Gerindra. Di hari Jumat ini, hari yang berkah, bukan secara kebetulan, tapi memang rekayasa kehidupan kita ini, manusia hanya menjalankan skenario Tuhan. Tapi waktu dan hari itu diatur oleh Allah, dan siapa yang bertemu pada saat itu semuanya diatur. Insya Allah Jumat yang setelah pada Jumat ini sebagai inti dasar kehidupan manusia yang kita dapatkan berkah adalah jalinan silaturahmi dan persaudaraan. Maka hari ini kita semua bertemu untuk mampu membangun sinergitas kekuatan bersama, komitmen yang sudah dilahirkan secara total oleh DPP Nasdem maupun DPP Gerindra, yang merupakan suatu kewajiban mutlak berdasar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai kita, mulai dari pusat sampai ke desa. Karena komitmen itu telah dilahirkan dalam suatu keputusan DPP Gerindra maupun Nasdem, adalah suatu hak dan kewajiban kita sebagai kader mulai dari pusat sampai ke desa untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh partai sebagai komitmen kita sebagai pengurus dan anggota partai, yaitu dapat mensejahterakan daerah kita Sulawesi Selatan. Maka instrumen yang harus kita pakai dalam rangka berbakti kepada negara kita di desa, di daerah kita, di kecamatan kita ini, adalah instrumen kekuasaan sebagai alat untuk mensejahterakan Sulawesi Selatan. Wajib kita rebut tanggal 27 November 2020. Itu adalah instrumen. Karena kita ingin bermimpi, ingin membaktikan diri untuk kesejahteraan Sulawesi Selatan, maka instrumennya adalah kekuasaan. Alat untuk merebut kekuasaan dalam partai politik. Maka saudaraku kader Nasdem dan kader Gerindra, ini bukan hanya sekedar panggilan pragmatis, tapi panggilan yang sangat mendasar yang harus kita camkan dalam pikiran, keyakinan dan tindakan kita, konsistensi kita, integritas kita sebagai kader, baik dalam lingkup diri kita maupun hubungan dengan sesama manusia. Tak kerahkan segala kemampuan. Ini mau hanya sekedar kita ingin merebut kekuasaan, sekedar hanya melaksanakan tugas-tugas keseharian sebagai kader. Tapi ada hal yang mendasar yang lebih luas, yaitu konsep sejahtera. Maka syaratnya harus kita berebut kekuasaan. Untuk merebut kekuasaan itu, saudara sekalian, maka kita harus bersinergi hati, bersinergi pikiran, bersinergi gerakan untuk dapat merebut aspirasi masyarakat, suara masyarakat, karena dapat memilih calon pemimpin kita, insya Allah. Bapak Surya Paloh maupun Bapak Prabowo sampai keturunan pengurus DPP itu bukan serta-merta begitu saja, tapi ada analisis yang begitu mendalam untuk melihat karakter sebagai seorang pemimpin. Jangan sampai misalnya pemimpin ini hanya mengenal dirinya, tidak mengenal lingkungan. Mengenal lingkungan tapi mengenal dirinya atau tidak mengenal Bapak. Nah, ini ada kompleksitas pikiran sehingga melahirkan keputusan Presiden insya Allah hari ini dan Ketua Umum Partai Nasdem memberikan amanah pada dua tokoh penting di Sulawesi Selatan untuk menakutai Sulawesi Selatan di mata depan. Karena itu akhirnya saya secara teknis juga dari
Partai Nasdem berkoordinasi dengan pimpinan Ketua DPD Gerindra Konawe Selatan mengajak pada seluruh hadir benar-benar hadirkan pikiran hati kita dan tindakan kita bersinergi untuk memenangkan Pilkada 20 November 2024. Demikian yang dapat disampaikan dan kami mohon kesediaan pada Bupati insya Allah yang bagi Bupati memberikan arahan kepada kami sebagai bekal kami dalam merumuskan strategi kebijakan yang kami lakukan oleh tim pemenangan DPJ untuk melaksanakan tugas-tugas pemenangan sampai tanggal 27 November yang akan datang. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita dengar pengarahan dari calon wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan kepada Bapak James Adamoke, kami persilakan. Harus tarik nafas dalam-dalam ini. Mulai dari senior semua ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan cintai Bapak Dijaya Putra Suhanuddin, Insya Allah Bupati Konawe Selatan 2024-2029. Ketua DPD Nasdem Kabupaten Konawe Selatan, Ketua Kadin Kabupaten Konawe Selatan, dan Ketua Komite Olahraga Nasional Kabupaten Konawe Selatan. Yang saya cintai dan hormati Ketua DPC ya, DPC Partai Gerindra Kabupaten Konawe Selatan bersama jajarannya, lihat ada Pak Sekretaris, kemudian yang saya hormati, kita dahulukan dulu senior kita, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan senior, Bapak Dr. Haji Sarjun Moke, PD. Beliau kader Gerindra juga, sudah punya KTA, mungkin nanti jajaran pengurus DPC Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan, ada Kakak Rendra, ada silakan. Waalaikumsalam. Ada Pak Ketua Bapilu dan lebih khusus senior DPR Kabupaten Konawe Selatan. Jadi juniornya sebentar akan dilantik, tetapi lebih dulu kita hormati yang senior. Apalagi Bu Haslinda senior berangkat junior. Partai Gerindra maupun Partai Nasdem. Di Partai Nasdem ada kakak saya, Pak Tasbin, senior DPR kita, Pak Ketua Bapilu, serta para juniornya. Ada Pak Yanto, kemudian ada Ibu Jasrin, ada Kakak Ronald, ada Ibu Aja Lema, SSI. Nah, kemudian untuk Partai Gerindra ada Ibu Satria, ada saudara saya Pak Binmas, seluruh pengurus DPC, kalau tidak salah Ketua PAC, mohon maaf kalau kata-kata, karena saya orang baru ya. Ketua PAC di Partai Gerindra Kabupaten Konawe Selatan bersama sekretaris dan bendahara yang sempat hadir pada siang hari ini, seluruh hadirin mulai dari sekretaris Gerindra yang saya tidak sempat mungkin sebutkan tadi bersama jajaran pengurus Gerindra, wartawan yang sempat hadir, AJP Sender
dan seluruh hadirin yang sama berbahagia. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas perkenan serta taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita diberikan waktu kesempatan untuk hadir bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti acara temu kader, rapat kerja sekaligus silaturahmi bersama calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan 2024-2029 usungan Partai Nasdem dan Partai Gerindra Kabupaten Konawe Selatan yang insya Allah akan mengikuti kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan pada tanggal 27 November 2024. Pak Bupati dan seluruh hadirin yang sama berbahagia, pada kesempatan yang pertama ini saya lebih mengawali dengan menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih yang tinggi serta penghargaan yang tinggi kepada jajaran pimpinan pusat Partai Gerindra Republik Indonesia, Bapak Prabowo Haji Subianto, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang juga Presiden terpilih, yang telah mempercayakan kepada Adi Jaya Putra Surendudin dan James Sadam Moke untuk diusung mengikuti pemilu kada tahun 2024-2029. Tentu ini sangat membanggakan sekali bagi kami atas kepercayaan yang diberikan, karena terus terang saja banyak yang mau untuk diusung oleh partai ini. Tetapi karena kepercayaan yang saya bilang tadi, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin istilahnya Pak Ketua Bapilu tadi, skenario Allah Subhanahu wa taala, sehingga Adi Jaya Putra Surendudin dan James Sadam Moke berada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bukan karena semata-mata upaya manusia, tetapi yang Maha Kuasa sudah mengaturnya. Kalau kita orang beriman, tanda-tanda alam itu yang tentunya harus kita cermati, renungkan secara mendalam bahwa Partai Gerindra telah mengusung kami berdua. Selanjutnya, terima kasih yang tak terhingga juga kami ingin sampaikan kepada jajaran pengurus DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Aksar bersama jajaran yang telah berupaya memfasilitasi sehingga mulai dari tahap pertama pemberian surat tugas yang ditandatangani langsung oleh Presiden terpilih Ketua Gerindra Bapak Haji Prabowo Subianto sampai rekomendasi sebelum dikeluarkannya B1 KWK, insya Allah pada minggu kedua bulan Agustus yang kami akan terima, itu adalah upaya DPD Provinsi bersama DPC. Terima kasih yang tak terhingga kepada kakanda saya Pak Haji Mulis bersama jajarannya yang telah mempercayakan, mengupayakan kami berhasil meyakinkan pensi sehingga kami bisa diusung. Terima kasih yang spesial yang tidak kalah penting saya ingin menyampaikan kepada saudara saya Bapak Adi Jaya Putra Surendudin, yang terus terang saja beliau ini meskipun umurnya lebih daripada saya, pemikiran yang sangat jauh, yang saya bilang maju, terbuka, sangat-sangat teknokrat kalau menurut saya. Jadi mungkin saya cerita sedikit Pak. Jadi ketika saya sudah membulatkan tekad untuk berpasangan dengan beliau,
yakin dengan hati saya bahwa untuk menjamin kelanggengan keharmonisan antara bupati dan wakil bupati, saya meniatkan dan bertekad untuk masuk menjadi anggota Partai Nasdem. Terus terang saya terang-terangan mengatakan pada pengurus yang semua ada di sini dari Partai Nasdem, termasuk Pak Jaya, bahwa saya akan menjadi wakil ketua Nasdem. Segera KTA-kan saya sendiri yang meminta. Selang beberapa waktu, apa sedikit ya, supaya ada referensi dan kronologis. Kenapa tiba-tiba JMJ ada di sini? Kira-kira seperti begitu. Selang beberapa waktu, ada perubahan yang sangat gradual, begitu cepat sekali. Insya Allah bupati kita, dia menyampaikan begini. Jem, sepertinya mesti kita ambil gini. Sekarang Nasdem cukup. Nasdem sudah cukup buat kita untuk diusung. 7 kursi cukup, 20% itu pintu menjadi calon bupati dan wakil bupati. Beliau katakan begini, tidak. Mesti kita ambil Partai Gerindra supaya kita bersama-sama dengan pemerintah. Keuntungannya, beliau langsung menjelaskan kepada saya. Keuntungannya bahwa kalau kita terpilih, itu yang pertama. Ini saya tidak tambah, tidak kurangi. Kalau kita terpilih, jangan ada yang ganggu-ganggu kita. Mungkin paham, kalau dalam bahasa politik jangan ada yang ganggu-ganggu kita kan. Ketentuan ya 5% bisa, maaf 2,5% bisa digugat ke MK. Sekarang kadang-kadang biar 15% masih ada gugatan. Tetapi kalau kita bersama-sama pemerintah, ya enggak usah mungkin saya terlalu urai terlalu banyak. Prabowo Gibran. Kalau bahasa tolakinya itu tanda kata di MK. Jadi rasional beliau menyampaikan pada saya, membesarkan hati. Kita terima. Supaya kita tidak diganggu. Kalau ada yang mau ganggu, pasti lantang. Kalau bahasa tolakinya tadi itu tandaka. Bahasa Indonesianya itu melantang. Berarti anti peluru. Kalau ditembak pakai pistol melantang, berarti anti peluru. Dua saja. Kalau bukan pakai jaket anti peluru, mumi kita pegang. Mumi kalau lawan rantai babi. Kalau mumi lawan rantai babi atau cuma kulau kelapa, Pak. Talipat kulau kelapa atau rantai babi. Kan begitu. Ada yang tahu mumi? Ada yang pernah lihat? Cuma cerita kan? Kira-kira begitu kiasnya. Tidak ada yang ganggu-ganggu kita. Alasan kedua beliau meyakinkan pada saya bahwa kalau kita ambil Gerindra, kita terpilih, maka networking, jaringan kerja kita akan lebih bagus untuk Konawe Selatan yang lebih sejahtera. Karena para menteri yang akan duduk di kabinet nanti pasti mayoritas dari Gerindra. Wah, ini luar biasa sekali. Saya mengakui. Makanya tadi saya bilang, tidak pernah terpikirkan oleh saya. Mungkin karena saya lugu di politik. Tetapi ini bisa memberikan, kesan kepada saya bahwa beliau ini politisi ulung. Memang beliau di situ. Beliau benar-benar menggeluti dengan baik di dunia politik dan pemerintahan. Kemudian kesan kedua saya, beliau ini sangat-sangat berpikir maju. Sangat berpikir maju. Artinya apa? Ketika kita mau ambil Gerindra, saya ini harus dinaturalisasi. Beliau harus ikhlaskan, melepaskan saya. Tahu dinaturalisasi? Kayak seperti siapa ya? PSSI itu kan naturalisasi ya. Pemain bola dari barat di Indonesia kan, Pak. Ya, seperti saya ternyata memukimkan untuk itu, dinaturalisasi. Jadi beliau mengikhlaskan saya.
Makanya pernah satu waktu saya bilang, waktu sosialisasi di Moramo, kan orang mulai ragu itu. Saya lihat opini publik, loh, ini Pak James ini sepertinya kan ada opini yang berkembang. Artinya saya itu tanggap. Mengatakan bahwa Pak James, kamu sepertinya belum menjadi wakil bupati, ujuk-ujuk sudah mau melawan Pak Bupatinya. Kenapa? Ya, kenapa kamu jadi Gerindra? Kamu digerindrakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi saya peringkas saja mungkin. Insya Allah dengan niat, jadi begini. Bagaimana cara bahasanya ya? Saya ini Pak 30 tahun menjadi birokrat. 30 tahun menjadi birokrat, menjadi bawahan dari atasan yang selalu diperintah, dan selama masa jabatan saya menjadi pelayan masyarakat, menjadi anak buah, menjadi bawahan, saya selalu loyal. Buktinya, selama saya menjabat mulai dari lurah, sekcam, camat, kepala dinas, alhamdulillah tidak pernah saya non job. Artinya apa? Itu indikator bahwa saya ini bisa beratasan. Insya Allah di dalam hati saya dengan Pak Adi Jaya Putra, artinya saya tidak akan melawan pimpinan saya. Karena keyakinan saya, berhasil tidaknya saya, baik buruknya saya, tergantung dari Pak Bupati nantinya. Saya yakin dan percaya Pak. Coba lihat, ketika ada bupati dan wakil bupati, artinya saya ingin lebih aktualisasikan lagi. Kita lihat, pertentangan antara bupati dan wakil bupati sama sekali tidak memberikan keuntungan, baik secara politik maupun secara material. Itu. Coba lihat, kita lihat saja, yang bertentangan Pak Bupatinya dan Pak Wakilnya, pasti tidak ada keuntungan. Jangankan politis, material pun tidak ada. Olehnya itu saya sampaikan sama teman-teman, sama keluarga saya, keluarga besar Silondai, Mangidi, mertua saya semua, Om Ansari, orang-orang tua, saya bilang, jangan ragu Om. Saya ini akan bersama-sama Pak Adi Jaya Putra Sirunudin. Saya akan bersama-sama, apa yang akan saya dapatkan tergantung dari belas kasihan Pak Bupati nanti. Dan insya Allah saya tidak akan lawan. Jadi saya ingin menepis itu tadi pertanyaan, keraguan. Jangan sampai ada lagi yang bilang bahwa ya oke, berteman sekarang 2029 kita baku sikat. Jadi begini Pak, saya berdiskusi berdua. Mungkin juga Pak Dijain dia tidak sangka di momen ini saya akan sampaikan. Saya sampaikan sama beliau, 2029 insya Allah kita sehat, panjang umur, mulus kita berjalan. Bapak 5 tahun ini kita uji. Pak Dijaya ini kita akan uji. Sanggup tidak dia jadi gubernur atau tidak? Karena kalau dia jadi gubernur, maka saya boleh maju untuk 01. Kira-kira seperti begitu. Ada lagi yang bilang, tidak Pak. Ada, bukan Pak Adi yang bilang. Ada lagi Pak, siapa tahu Konawe Timur terbentuk. Bapak di sana, Pak Adi di sini. Saya kembalikan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Pilu bahwa kita bukan gipsi, peramal, kita lebih kembalikan pada skenario Allah Subhanahu wa taala. Pak Adi Jaya Putra masih sangat muda, cerdas, kemudian amanah. Saya tahu kapasitas beliau. Beliau seperti yang saya sering ceritakan ya Bapak Ibu sekalian, pada awal-awal kami roadshow, saya sampaikan beliau ini yang milih saja saya, bukan beliau. Pak Adi Jaya Putra ini waktu periode pertamanya Pak Suludin, saya sama-sama dengan bapaknya, Pak Bupati kita sekarang, saya kenal dengan Pak Adi, tapi hanya sebatas itu, tidak terlalu akrab. Kemudian tiba-tiba sang ayah, Pak Bupati beliau, Pak Bupati kita, ayahanda beliau, menyodorkan kepada beliau bahwa calon wakilmu adalah James. Beliau terima Pak.
Dan ini juga pertanda sekali lagi bahwa dia menjadikan anak yang soleh, patuh dan taat pada orang tuanya. Beliau rajin mengaji tiap malam Jumat malam. Saya tahu beliau tidak, tapi saya telusuri beliau, sehingga itu yang makin menguatkan saya. Saya sangat-sangat benar yakin 1000% dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, skenario alam telah menunjukkan Adi Jaya Putra Sododudin James Sadam Moke menjadi bupati dan wakil bupati. Tidak ada 2 putaran, 1 putaran. Iya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian saya ini juga tadi samping grogi, tapi saya ingin bilang bahwa semua yang hadir ini tadi, saya senang sekali. Terus terang saya spiritnya saya lihat laki-lakinya gagah-gagah semua, perempuan cantik semua. Sepertinya perpaduan putih biru ini memang sepertinya memang SMP. Kalau SMP itu kan lugu, jik, lincah, sampai Pak Tasbih ini saya lihat ini sepertinya kalau pakai seragam kuning masih bisa menjadi anak kakak yang non halo. Semua muda dan gagah, terus terang jujur, energik semua, tidak ada. Itu mencerminkan Bapak Ibu sekalian dari tatapan mata, cara Bapak semua memandang. Saya begitu masuk, Pak JP tadi masuk, ada aura semangat kemenangan untuk kita semua. Ya. Memberikan spirit pada saya bahwa dengan sumber daya ini kita akan menang, insya Allah. Olehnya itu, melalui momen ini mungkin saya meminta kepada Pak Ketua, juga Pak Bupati, sekaligus Ketua Nasdem, supaya sumber daya ini kita melalui momen ini, kita mungkin satukan niat, tekad untuk bersama-sama bekerja pertarungan ini. Tentu kalau kita mau menang, maka syarat utamanya adalah kita harus berjuang. Kalau kita mau berjuang, tentu kita harus bisa berkorban. Orang-orang yang mau berkorban hanya orang-orang yang sabar. Tentu kita menyadari ini. Kita terus terang saja, ya seperti Prabowo Gibran. Kita partai incumbent. Kita sasaran tembak. Kita diberi black campaign, ditebarkan isu negatif, diberikan hoax, fitnah, tetapi itu yang menguatkan kita sesungguhnya. Akan semakin memberikan simpati dari konstituen yang adalah masyarakat Konawe Selatan secara umum. Kita harus sabar, karena memang sabar, orang-orang sabar yang harus berjuang. Jadi saya sampaikan sama beliau, Pak Bupati kita harus tetap sabar. Karena memang ini konsekuensinya. Karena kita yang kuat, maka kita yang diserang. Dan kita harus mau berkorban. Korban perasaan, korban lain-lain. Terutama materi. Kami berdua siap berkorban untuk perjuangan ini. Olehnya itu, kita semua juga demikian. Kita raih kemenangan. Apalagi ada, terus terang saja sudah terlalu banyak yang Pak Adi Jaya Putra ini berikan spirit pada saya. Beliau menyampaikan, Muhammad mungkin Pak Haji Mulis, ke depan Ketua DPR Konawe Selatan itu harus dipegang oleh Partai Nasdem Konawe Selatan. Dan menjadi wakil ketua adalah dari Partai Gerindra. Artinya fraksi terbesar kedua setelah Nasdem adalah Partai Gerindra. Berarti beliau ini akan bermitra, berjalan bersama, tidak akan membunuh kita.
dan yang paling tidak kalah penting ya, mungkin kalau yang ada dalam pikiran saya mungkin tidak penting, ekskavator dari Cina 2000 ekskavator ternyata untuk apa? Untuk pertanian, Pak. Untuk pertanian. Dan kita Konawe Selatan ada di situ. Kita akan penuhi usapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua DPC Gerindra sekaligus senior kami Bapak Haji Mulis beserta jajarannya. Yang kami hormati fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Konawe Selatan beserta seluruh pengurus ranting DPC Kabupaten Konawe Selatan. Ya, ini wajib kita sebut karena kita datang di rumahnya orang. Ada orang timur, ya, amanahnya orang tua saya datang ke rumah orang minta tabe. Jadi mohon maaf teman-teman Nasdem, kita sebut Gerindra dulu. Meskipun Nasdem lebih besar kursinya, ya, tepuk tangan dulu. Yang saya cintai, saya banggakan. Saya di mana-mana kalau sambutan tidak pernah kata bakal calon atau calon, langsung wakil, karena ucapan ini doang, ya. Wakil Bupati Konawe Selatan 2025-2030, ya, Bapak James Senamo, ya. Beserta isi tercinta Ibu Rini Selondai, yang kami hormati senior kita, orang tua kita yang tidak henti-hentinya bersama kami dari mulai awal perjalanan, ya, sampai Gerindra menang banyak Pak gara-gara ini, ya. Bapak Haji Sadil Moke. Sedikit saya sampaikan, awalnya beliau ini masih di Nasdem, tapi kecintaannya kepada Pak Wakil Bupati, ya, sehingga Gerindra saya katakan untuk pilkada Kolsel ini menang banyak. Kenapa menang banyak? Karena ketika kami meminta izin untuk diusung Partai Gerindra, naturalisasinya bukan cuma satu orang, bukan cuma wakil bupatinya, tapi tambah bonus tokoh masyarakat Konawe Selatan. Tepuk tangan untuk Pak Haji Sadil. Ini cerita Pak, fakta ini. Jadi kami bertemu Pak Triple A, Pak Andi Aksa di rumahnya Ketua DPW Nasdem Jakarta di Lambai, ya. Di situ saya lihat tanda-tanda alam, Gerindra menang banyak ini. Bukan saja wakil bupati saya yang dinaturalisasi, tapi Gerindra dapat amunisi baru. Ada tokoh masyarakat Konawe Selatan seperti Bapak Haji Sadil. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman dari pengurus DPD Nasdem Konawe Selatan hadir bersama kita pada siang hari ini. Ada kakak sekretaris, ya, kakak ketua Pilu, kakak wakil ketua Pak Tasbin, ya, kakak Sapa, ada kakak Evi di triple Evi, double Evi lah, ya. Ada teman-teman dari fraksi Nasdem anggota DPRD terpilih, ada kakak Rawayanto, ada kakak Rotal, ya, kakak Ingko, kakak Usman Sidi, ya, dan ada kakak Sapar, tim LO ataupun wakil sekretaris DPD Nasdem Konawe Selatan, ada kakak Samsudin juga di ujung sana, ya. Saya lihat beliau ini yang tambah makmur, kita tambah kurus, dia tambah besar perutnya, iya. Ya. Makanya kalau diukur perut hari ini pemenangnya kakak Samsudin. Iya, kita ini tambah langsing Pak, tapi Samsudin ini tambah hari tambah besar perutnya. Ya. Teman-teman dari AJP TV, rekan sahabat AJP, hadirin-hadirat yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah, sekali lagi kita patut panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua perkenannya, kesempatan, kekuatan, kesehatannya. Acara silaturahmi dalam rangkaian rakor DPC Partai Gerindra sekaligus silaturahmi calon bupati, wakil bupati yang diusung oleh Partai Nasdem dan Partai Gerindra hari ini bisa terlaksana. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW atas segala nikmat
dan jalan terang benderang yang ditunjukkan semoga kita yang ada di tempat ini semuanya insya Allah akan senantiasa diberikan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami muliakan, Pak Ketua Gerindra. Bagi saya pribadi, politik ini adalah komitmen dan konsistensi. Ya. Kenapa dimulai dengan komitmen konsistensi? Karena integritas seorang politisi tidak akan pernah lepas dari dua hal tersebut. Baru kemudian kita bicara takdir ilahi. Ya. Perjalanan kami berdua hari ini yang alhamdulillah resmi diberikan rekomendasi oleh DPP Partai Nasdem dan DPP Partai Gerindra. Ada sebuah jalan takdir yang mempertemukan saya dan Pak Jeb Sadamoke dengan segala dinamikanya, dengan segala rintangan hambatannya. Yakinlah saudaraku, politik ini tidak ada yang semulus kaca, Pak. Kalau kaca begini tidak ada, Pak. Apapun kita ikhtiarkan dalam politik praktis sosial pasti ada hambatan. Tapi alhamdulillah yang terjadi sama kami adalah sebuah kebetulan yang menjadi berkah dan takdir ilahi. Tadi saya sampaikan Bapak James Sadamoke, keberadaan kami di Gerindra ini juga sungguh luar biasa. Ya, saya harus jujur katakan awal saya mencoba meminang Partai Gerindra ini ada kadernya yang kader terbaik Sulawesi Selatan disodorkan kepada saya. Ya, itu terjadi sekitar bulan 5 atau bulan Mei 2024. Tapi kadang kehendak ilahi tidak jadi. Kemudian saya disampaikan kabar pada saatnya bulan Juni 2024 bahwasanya Pak JP kalau mau ambil Gerindra ini wakilmu harus naturalisasi. Makanya saya sempat di Jakarta itu, saya sempat bertanya-tanya, ternyata bukan saja sepak bola yang ada transfer pemain, ya. Ternyata di partai politik tahun 2024 ini ada juga namanya naturalisasi pemain. Ya. Dan ini saya lihat memang sangat strategis Partai Gerindra hari itu. Alhamdulillah Haji Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentunya sebagai partai pemenang, partai penguasa yang baru, ya. Tentunya tidak menginginkan partai ini mengusung orang yang tidak ada unsur Gerindranya. Ya. Maaf ini saya tidak mengajari para kader Gerindra, Ketua izin cuma menyampaikan informasi bahwa saja pesan inilah yang terjadi di DPP. Nah, makanya alhamdulillah saya dikasih keberkahan, ditunjukkan oleh Ayahanda Bapak Surindangga calon wakil bupati atau wakil bupati yang non label, tidak ada labelnya, tidak merah, tidak putih, tidak biru dan sebagainya. Iya, ini saya mau cerita Pak Wakil tadi. Jadi sehingga saya anggap ini jalan-jalan Tuhan. Kami bisa bergabung dan direkrut dan diusung oleh Partai Gerindra. Sehingga ceritanya sangat cepat. Karena kembali ke belakang, saya alhamdulillah Partai Nasdem ini mendapatkan 7 kursi yang sejatinya memadai mencukupi angka 20% syarat pencalonan untuk Pilkada 2024. Dan sejatinya kami pun sudah diperintah oleh DPP melalui DPW kata Alimasi untuk segera dinasdemkan siapapun calon wakil bupatinya JP. Yang secara kebetulan saya pun melapor ke DPP melalui Sekjen dan kakak Alimasi Ketua DPW menyampaikan alasan saya kenapa wakil saya ini jangan dinasdemkan, tapi wajib digerindrakan sesuai amanahnya DPP Gerindra. Ya. Dan alhamdulillah lagi jalan Tuhan. Ternyata Ketua Umum kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, ini sahabat lama, kawan lama dengan Bapak Haji Prabowo Subianto. Jadi ketika saya menghadap DPP, langsung responnya, mantap Ketua, lanjutkan dengan Gerindra. Begitu juga seterusnya, kami menghadap Kakak Alimasi, Ketua DPW Nasdem Sulawesi Tenggara. Begitu dengar penjelasan saya, sudah itu yang mantap Ketua. Karena persahabatan lama, bukan kebetulan.
Jadi persahabatan Ketua Umum kami Haji Surya Paloh dan Haji Prabowo Subianto ini bukan 1 dekade, tapi sudah 4 dekade, Pak. Karena saya dapat penjelasan dari putra mahkota Nasdem, Kakak Prananda Surya Paloh. Ya, malah sebelum orang lagi isukan pembagian kursi menteri, saya sudah tahu minimal 2 kursi jatahnya Partai Nasdem untuk di pemerintahan Haji Prabowo Subianto. Maka dasar itu kami menghadap AAA, Pak Ketua DPW, yang kebetulan pula kami janjian malam, tapi karena Tuhan kasih jalan yang lebih baik, Kakak Ali masih kasih tahu kami dengan James, jangan pulang dulu. Pak Adi mau datang di rumah saya jam sekian. Ini fakta. Ya, ditemani Pak Sarjun, akhirnya kami bertemu di kediaman Kakak Ali masih. Sehingga pada saat itu Pak Ketua Gerindra Sulawesi Tenggara cuma satu menanyakan kepada Wakil Bupati kita, siap digerindrakan? Beliau ini kan tipologinya tipologi birokrasi, jadi sempat kagok, sempat gugup. Malah dia kabeti aku, tembe nono. Iya. Saya juga sepintas saya kasih tahu Ale itu. Karena kita sudah bukan kita kalah, ini jalan-jalannya. Ya. Sehingga hari itu juga langsung dinaturalisasikan. Makanya saya bilang Gerindra ini khususnya Konsel menambahnya, bukan saja dapat wakil bupati Gerindra, tapi dapat juga tokoh masyarakat Konawe Selatan yang sekaliber Haji Sarjun Moke. Langsung dapat KTA juga beliau ini. Ada KTA-nya, nanti minta foto. Maka berkaca dari itu, saudaraku semua, apa yang kami alami berdua ini adalah suatu tanda bahwasanya yang akan memenangkan pertarungan pilkada di November nanti adalah yang diusung Partai Nasdem dan Partai Gerindra. Kenapa? Ya, karena Haji Prabowo Subianto, Presiden terpilih kita, dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Pemilihan pilkada Bupati Wakil Bupati serentak 27 November. Ya, ibarat kata tidak mungkin sekaliber Haji Prabowo Subianto ada kadernya lagi yang lagi bertarung di dalam, jangan biarkan sendiri, tidak mungkin, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, saudaraku, khususnya teman-teman dari Gerindra, yang setahu saya Partai Gerindra ini dalam menghadapi event pilkada 2024 tidak sembarang menentukan calon. Beliau ini mantan jenderal, punya jaringan dari BAIS, dari BIN, dan sebagainya. Apalagi sebagai presiden terpilih. Maka yakinlah, kami diusung hari ini dipatenkan, meskipun sempat digoyang-goyang. Ya, saya bilang digoyang-goyang, kenapa? Sebenarnya dengan surat tugas kemarin yang kami terima berdua itu, yang ditandatangani oleh Haji Prabowo Subianto dengan Pak Sekjen Ahmad Musani sudah cukup memadai. Karena surat tugas di partai lain biasanya bukan ketua umum dan sekjen yang tanda tangan. Ya, ini saya bilang asbabnya kenapa ada rekomendasi lanjutan. Tapi karena ada riak-riak, ada oknum, ada unsur lain yang mengaku-ngaku mengganggu kami berdua, termasuk ada beberapa daerah yang lain. Makanya Pak Ketua DPW Sulawesi Tenggara Gerindra melapor kepada DPP supaya kami dibuatkan rekomendasi bidang yang sebagaimana kemarin sama-sama Pak Haji Mulis kita terima di kantor DPD Gerindra Sulawesi Tenggara. Ya. Ini membuktikan bahwasanya Gerindra ini partai komitmen, partai konsisten. Dan insya Allah tidak akan salah menyatukan pilihan untuk mengusung calon. Tidak mungkin seorang presiden terpilih dengan latar belakang militer mau salah memilih calon. Pasti dia sudah cek ujung kaki, ujung rambut, kantong depan, kantong belakang. Ya, pasti, Pak. Ya, termasuk jejak rekamnya. Ya. Makanya jangan heran, politik ini sama seperti pohon. Tambah tinggi, kencang angin. Ya. Kalau di pilkada, tambah kuat, tambah mau ditarik-tarik, difitnah lah, dihoax lah, segala macam. Nah, ini bagian dinamika.
Tapi ketahuilah saudara, ini tanda-tanda alam bahwa saya the next bupati AJP James pilihan kita. Iya. Kalau kita tidak kuat, ngapain Gerindra mau diganggu? Nasdem pun mau diganggu. Iya. Sebagai informasi saudaraku, ini ada teman-teman Nasdem. Saya kemarin malam ditelepon Sekjen DPP Partai Nasdem. Alhamdulillah B1 KWK aja AJP James sudah ditekan. Ini saya sampaikan di halayak, biar jangan ada bilang ada ini, ada sana, mau pergi tabrak apa? Andako. Ini Sekjen DPP telepon saya, Adinda sudah selesai diteken, tinggal tunggu jadwal penyerahan. Apa maksudnya kami sampaikan biar semua kita yang ada di sini, termasuk anggota Partai Nasdem, jangan ada keraguan. Dua figur kita, dua tokoh kita, Haji Prabowo Subianto, Haji Surya Paloh, dua-duanya tokoh bangsa, negarawan sejati. Iya. Dan pasti sebagai politisi senior dia sudah tahu di Konsel ini AJP James yang pasti akan memenangkan pertarungan. Satu pertama. Iya. Karena sedikit saya cerita tabe, ini masalah Nasdem. Tidak apa-apa, curhat sedikit toh. Kan kita keluarga besar ini. Saya di Nasdem ibarat kata datang dengan keikhlasan ketulusan menghadap DPP. Berharap karena ketua partai yang berhasil menaikkan kursi, membangun kantor, ya, pecah telur. Nasdem DPP provinsi selama 2 periode tidak pernah ada, zamannya AJP baru ada. Begitu datang di Bapilu, ibarat kata kita bawa koper cabin, ada yang bawa koper haji Pak. Iya. Tapi dalam hati saya tidak pernah gentar. Karena apa? Bukan segalanya uang dalam urusan politik. Dan alhamdulillah, ternyata kerja keras kakak-kakak dari Nasdem semua, termasuk saya selaku ketua, ya, meskipun cuma bawa koper cabin, ternyata kalah yang koper haji. Iya. Padahal dia tidak tahu, AJP siap 2 kali lipat itu koper haji. Tapi kan lebih baik kita simpan. Untuk apa? Kata gitu. Ini saya membuka rahasianya. Jadi kadang-kadang di politik ini saudara, pura-pura miskin itu ada betulnya juga. Iya. Jangan pakai gaya kampung. Boleh kita dari kampung, tapi kita jangan norak, Pak. Iya. Saya ceritakan kepada saudaraku semua ini bahwa saja uang penting dalam pertarungan, tapi keikhlasan ketulusan kita, keyakinan kita jauh lebih penting. Karena kenapa? Kalau anda semua, saudaraku semua, coba patokan siapa calon punya banyak uang, tapi ternyata nol isinya, tidak punya komitmen bangun daerah, tidak punya komitmen bangun partai, bisa-bisa saudaraku sesat di jalan. Makanya tadi menyambung Pak Wakil Bupati, saya insya Allah AJP pribadi, Ketua DPD Partai Nasdem, tidak menerima lagi partai koalisi, kecuali satu. Tadi saya terima telepon dari Ketua Partai PSI Konawe Selatan, partainya Kaisang, anaknya Jokowi. Dia ditelepon dari Jakarta, di mana ada Gerindra Nasdem gabung. Iya, saya sendiri sih, orangnya lagi menunggu di kopi shop. Bukan saya yang minta, tapi perintah dari Jakarta. Dan setelah itu saudaraku, kita tutup gerbong, tidak ada lagi. Kenapa? Biar kita jadi bupati dan wakil bupati bersama Pak James, nggak repot urus partai, ya. Dan saya insya Allah berjanji di hadapan kita semua, Gerindra Nasdem adalah satu. Ini rumah kita bersama. Insya Allah ke depan kami jadi bupati, wakil bupati, mau Nasdem ketua DPR, mau Gerindra ketua DPR, sama saja. Kalau perlu setengahnya DPR Konawe Selatan, Gerindra dan Nasdem isinya. Ini wajib, Pak. Kenapa? Karena kita sama-sama orang partai. Ya, malah boleh saya sampaikan di hadapan kita sekalian. Tidak apa-apa kalau ada orang kuning dengar. Iya, serius saya, Pak. Serius. Kenapa? Ada asbabnya. Saya ini mau disolimi, Pak.
Apa yang disolimi? Bapak saya sesepuh Golkar, tapi dibuatkan fitnah di DPP. Bagaimana caranya? Pak Bupati Konawe Selatan sebagai sesepuh dipanggil di Jakarta. Pak Bupati, kalau Pak Bupati punya anak menjadi wali kota, biar Golkarnya lancar, tahan kau punya anak yang di Konawe Selatan. Coba ini, apa hubungannya? Ya, sampai Pak Bupati itu sempat nyolot, Pak, anak saya AJP Konsel itu warna biru, yang di kota warna kuning, tidak ada hubungannya. Tapi nauzubillah bin salik, sejahat ini politik pilkada, sampai-sampai disandra orang tua. Ya. Tapi alhamdulillah ayahanda tidak terpengaruh. Beliau tetap terserah aja. Ya. Nah, sehingga saya minta izin sama ayahanda, ini menjadi komitmen kita. Cukup kali ini aja pemilu Bapak perhatikan warna kuning. Insya Allah Bupatinya AJP James kita injak ini warna kuning. Jujur. Iya harus Pak. Iya. Kita cerita ini biar ada asbabnya. Ya, ada dasarnya. Saya tidak mau lagi berkuning-kuning dia Pak. Saya sudah cukup nyaman dengan biru dan merah. Ya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian saudaraku yang kami muliakan, jadikan momentum pertemuan hari ini mengawali perjuangan yang tidak ringan, tapi juga tidak berat. Ya, yakinkan, satukan hati pikiran kita, bahwasanya dengan koalisi Partai Nasdem dan Gerindra, dengan Bapak Prabowo Haji Subianto di belakang kita, dengan Bapak Haji Surindangga di belakang kita. Karena ini anak kandung Pak. Masih ingat zamannya Jokowi sama Gibran? Sama. Indonesia ini Pak. Iya. Makanya saya bilang, Bupati di belakang kita, Presiden lagi di belakang kita. Apalagi yang kita takutkan? Iya. Cewek-ceweknya itu Pak. Iya makanya. Kan namanya NKRI. Makanya di Jakarta saudara, NKRI bukan saja Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda tahu sekarang apa namanya? Negara Koordinasi dan Komunikasi Republik Indonesia. Dalam urusan pilkada, siapa yang besar backupnya? Siapa yang besar di belakangnya? Itu pasti jadi bupati dan wakil bupati. Makanya saya ada di Kawali yang keluarga kita calon dari ujung sana. Katanya ada calon mengandalkan bapaknya. Suruh baliho pasang orang lain, minta tolong. Ya iya, benar begitu jadi adanya bupati. Kita hemat di awal. Iya. Tapi saya mau sampaikan kita semua. Kalau orang mau lihat hari terakhir, betanda aku Pak. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya ini ada dasar. Bapak saya petarung, Anda pasti petarung. Saya pengalaman di pilkada. Cuma maaf, saya diajar orang tua saya tidak boleh menyongongkan karena uang. Karena sejatinya saya sudah alami sendiri. Ketika hati dan pikiran bersatu dan keyakinan ada, apapun Pak tidak bisa halangi. Tidak bisa digoyang. Paten. Makanya menyambung tadi dari Bapak Bupati Konawe Selatan, senior kita Ketua Gerindra Haji Muris. Mari kita satukan langkah kita, ya. Kita satukan hati dan pikiran kita, bahwasanya kita optimis, bukan menang satu putaran, tapi yang saya mau katakan wajib kita menang banyak. Iya, saya tahu rumusnya di pilkada. Ya. Nggak usah takut, kami berdua siap korbankan diri kami, kantong depan, kantong belakang, berangkat di rumah. Iya. Dan tidak mungkin ayahanda saya mau biarkan anaknya sendiri. Iya. Makanya dari ini, sebelum saya tutup, saya menitipkan sebaik-baiknya pesan, baik sebagai calon bupati, mewakili juga Pak James, ucapan terima kasih kami, khususnya Partai Gerindra, mulai tingkat DPP sampai kabupaten dan kecamatan. Mari kita ikat komitmen kita hari ini, bahwasanya bukan kita berteman, bukan kita bersaudara saja untuk event pilkada. Saya janji di hadapan kita semua,
bahwasanya Partai Gerindra wajib besar di Konawe Selatan, Partai Nasdem harus besar di Konawe Selatan. Kami juga berdua mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan, kakak-kakak dari Partai Nasdem, mulai dari fraksi anggota DPR-nya sampai pengurus DPD maupun ranting dan DPJ-nya. Mari saya ajak kakak-kakak semua dari Partai Nasdem, kita bergandengan tangan dengan kawan-kawan dari Gerindra, bikin tim yang solid, ya, bikin tim yang saling mengingatkan, dan bikin tim kalau perlu lapis 7. Ya. Kalau orang jual kita beli. Iya. Dan insya Allah tidak ada cerita rumusnya kita menikah. Daerah tadi saya bilang saya sudah keliling juga 7 kali rujak itu. Dalam rumusnya menikah apa? Iya. Betul ini. Iya. Sehingga saya punya keyakinan pribadi tanpa bermaksud menyombongkan diri. Seperti katakan tadi Pak James, kita single saja Pak belum tentu kemenang. Ya, kita single saja belum tentu kemenang. Ya. Apalagi kalau ada 3 pasang, 4 pasang, jauh lebih baik. Ya. Untuk itu saya titip Partai Nasdem melalui Bapilu nanti bekerja sama Pak Ketua izin untuk membentuk tim kabupaten, ya, untuk bersamai kami mengawal pasangan AJP James dalam rangkaian tahapan-tahapan sampai pemenangan di Pilkada November 2024 nanti. Sekaligus sebelum saya akhiri, saya minta hati kita dengan tulus dan ikhlas. Mari kita bersamai perjuangan ini dengan senantiasa baca doa. Karena ajaran Bapak saya, jabatan tanpa doa, insya Allah sesat kita di jalan. Ikhtiar tanpa doa, pasti jadi pejabat yang tidak pegang janji. Jadi mari kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya senantiasa memperoleh keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Yang terakhir, kita dapatkan barisan dari kecamatan ke kecamatan, kita sinergi Nasdem dengan Gerindra, ya. Jadi saya berharap kedua partai pengusung kita nanti ditambah juga PSI, dan tidak ada rumus ya kita mau kalah yang pertama, ya. Makanya saya kadang-kadang terganggu juga kalau ada yang bilang, andalkan di Bapak laki-laki nih bos. Tapi bukan itu maksudnya yang saya mau gambarkan. Kalau orang main di laut, kita hajar. Orang main di udara, kita hajar. Orang main di darat, kita tempur, Pak. Itu maksudnya saya. Artinya semua persiapan, semua kapasitas, semua jaringan, semua networking, saya berdua sudah komitmen. Kita tempur sampai habis-habisan untuk memenangkan pertarungan. Jangan kita bikin malu Haji Surya Paloh. Jangan kita malukan Haji Prabowo Subianto, presiden kita. Takbir! Takbir! Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.